Terus balik lagi sama gue Berartin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya, dan juga altcoinnya itu adalah Doge temen-temen, Dogecoin ya. Jadi kemarin udah diupdate juga untuk Bitcoin dan juga altcoinnya. Dan ya, jadi hari ini tuh juga masih ada rilis data. Ini ada PPI sama Initial Jobless Claim ini jam setengah 8 malam. Cuman kan kemarin itu ada rilis data CPI memang di luar ekspektasi. Yang diekspektasikan itu turun 6% jadi 5,2, malah data yang keluar itu adalah 5%, teman-teman ya. Kemudian kemarin itu market merespon lumayan positif, ya dia lumayan naik, tapi nggak lama berselang dia turun lagi. Ya ada juga FOMC meeting juga ya, meeting minus tadi malam ya sekitar jam 1-an. Jadi memang intinya The Fed itu masih akan menaikkan suku bunga di tahun ini. Ya mereka itu belum bilang bakalan ataupun belum mengumumkan akan melakukan pivot atau malah melakukan suntik dana itu kapan di tahun ini. Cuman memang yang intinya adalah mereka masih akan menaikkan suku bunga, walaupun memang probabilitas setelah rilis data kemarin ya, inflasi itu turun dari 6% menjadi 5%. Mereka cuman mungkin akan menaikkan 0,25% di next meetingnya. Dan ya so far pergerakan market cuman flat aja, sideways aja teman-teman ya. Jadi mungkin menjelang nanti malam mungkin nanti bisa lumayan volatile lagi ya. Yang dipertanyakan adalah ini kan kemarin ada rilis data yang lumayan penting ya, bukan lumayan lagi ya, bahkan itu penting gitu kan untuk The Fed ke depannya menaikkan suku bunga kira-kira berapa persen, dan keluar itu 5% teman. Tapi reaksi marketnya itu cuman sideways aja ya. Bisa jadi karena apa? Bisa jadi karena ini teman. Kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya. Let's say di sini ya, sebentar ya, coba kita lihat bersama-sama. Di sini pemantulan atau kenaikannya pun ini udah lumayan signifikan. Ini yang pertama ya, di awal Maret 2023 nih ya, di sekitar tanggal 10, 11, 12 lah ya. Ini naiknya udah lumayan signifikan. Itu yang pertama. Lalu kedua, ini naik lagi nih teman-teman ya. Ya, push lagi, ini adalah kenaikan yang kedua. Ini pada 15 Maretan sampai sekitar 18 Maret lah. Ya, ini momentum yang kedua waktu naik. Kemudian dia berangsur sideways sekitar 2-3 minggu ya secara daily-nya ini by the way. Kemudian dari sini dia kita bisa lihat ya, akhirnya break lagi. Ya ini break itu pada 10, 11, 12 April lah, sekitar area 10, 11 April lah teman-teman ya. Kita bisa lihat momentumnya. Yang pertama itu impulsif banget, yang kedua itu cenderung jauh lebih terbatas nih ya tuh. Lalu yang ketiga itu lebih terbatas lagi ketimbang yang kedua. Jadi di sini kita bisa lihat yang pertama ya. Lalu yang kedua, oke. Lalu yang ketiga atau yang terakhir. Nah, walaupun memang ini udah dibantu lagi nih ya sama rilis data CPI yang jauh lebih bagus lagi untuk market, tapi kenaikannya pun malah lebih terbatas lagi ketimbang yang kedua. Ya makin lama kita bisa lihat di sini momentumnya itu makin slow. Ya teman-teman, mungkin aja orang-orang udah wah ini udah dikasih naik lagi, kasih naik lagi, ini akhirnya naik lagi, orang-orang udah terasa gitu ya efek kenaikan price-nya itu pada pergerakan si Bitcoin ini udah mulai terasa, dan minimal ya tertahan aja di sekitar 30 ribuan dolar gitu ya. Jadi kalau misalkan ini terus yang terjadi, kita lihat dari pelemahan momentumnya ya. Kemudian si Bitcoin udah istilahnya adanya rilis data yang bagus lah, bisa dibilang tuh bagus banget kan, 5%. Untuk market malah dia cuman sideways aja ya. Jadi big possibility kalau misalkan ini yang terus terjadi, maka bisa aja untuk si Bitcoin mengambil langkah koreksi terlebih dulu nih. Ya, ngejar area ini yang sebelumnya menjadi area support di sini. Resisten become support ya di sekitar 28.300 sampai 28.800 dolar ya. Lebih bawahnya lagi bahkan di sekitar 26.600-an sampai 27 ribuan dolar. Ya jadi balik lagi kalau misalkan untuk yang nanyain untuk target koreksinya, bisa dipantau dua area ini dulu aja secara daily time frame. Tapi kalau misalkan malah karena malam ini ya rilis datanya akhirnya baru dalam tanda kutip dikasih naik, yang ngejar next target sebenarnya udah nggak terlalu jauh lagi. Untuk target yang beberapa saat lalu juga sudah saya sampaikan, ini di sekitar 31.140-an dolar sampai 32.400-an dolar ya secara dirinya. Jadi balik lagi ini menjadi 3 areanya. Mungkin kalau misalkan si Bitcoin akhirnya mendapatkan reaksi untuk at least dia koreksi terlebih dahulu, ngejar 2 area ini mungkin bisa dipertimbangkan kembali sama teman-teman sekalian, mungkin yang manfaatin pemantulan jangka pendek atau mungkin pertimbangan untuk DCA lagi, masuk lagi dan lain sebagainya, mungkin bisa dipertimbangkan teman 2 area ini. Dan lebih bawahnya lagi ini di sekitar 25.000 dolar ya. Jadi ini menjadi 3 area bahan pertimbangan buat teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan dia masih lanjut naik pun, ini menjadi area terdekat untuk si Bitcoin. Ya so far kita bisa lihat di sini
dia cuman tersideways aja, atau bisa dibilang terhenti lah ya dari penguatan sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat di sini, setelah dari sini dia naik ya, mampu break nih dari falling wedge patternnya secara daily nya. Ini pada 13 Januari mampu break ya, kemudian dia retestnya ini masuk ke koreksi pada 9-10 Maret, kemudian berangsur naik lagi, dan makin lama momentum itu makin slowly gitu ya. Jadi kita harus selalu prepare untuk skenario dia akhirnya masuki fase koreksinya terlebih dulu gitu ya. Oke teman-teman, jadi bisa dipantau. Mungkin buat teman-teman yang nanyain kalau misalkan si Bitcoin bisa masuk lagi atau pertimbangkan beli lagi, pertimbangin DCA lagi waktu koreksi, berapa area pantauannya ini dulu teman-teman. 3 area pantauan ini yang menurut saya bisa dipantau lah atau dipertimbangkan sama teman-teman. Ini yang pertama, ini yang kedua, lalu ini yang ketiga ya. Sebelum-sebelumnya ini mendapatkan reaksi juga nih pada pergerakan si Bitcoin sebelum-sebelumnya. Makanya kenapa saya tandain beberapa area ini gitu ya. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. Overall kita bisa lihat memang ya, di sini cuman satu aja teman-teman nih. Di range bagian bawahnya itu 29.700-an dolar, bagian atas itu sekitar 30.300-an dolar gitu ya. Bermain di range ini aja. Kemarin itu sempat nge-spike, nge-pump ya bisa dibilang di sini sampai sini. Kemudian dia cuman bikin tail candle. Ini time frame 1 jam pada way gitu teman-teman ya. Nggak lama dia berangsur turun ya, ngetes bagian bawahnya, kemudian ya udah sideways aja gitu. Akhirnya mantul lagi sideways teman-teman ya. Ini bagian bawahnya dia mantul. Kalau kita lihat lebih detail lagi ke time frame lebih kecil seperti time frame 15 menit. Ini jarum bawahnya ini dia ngetes bahkan ke bagian area bawah sini. Sebentar nih saya tandain di sini. Tuh ya. Dia ngejemput di bagian area bawah sini. Ini semacam sebuah tahanan juga sebelum dia lanjut naik lagi nih. Tuh, kayak rally base rally-nya dia gitu lah teman-teman. Tuh ya. Jadi di sini ada support, di sini juga ngetes bagian bawahnya, kemudian berangsur sideways di sini. Ngetes berapa kali akhirnya naik lagi. Nah, yang perlu dipantau untuk pergerakan saat ini kalau kita lihat nih ya, time frame 1 jam ke 15 menit. Ini kan beberapa kali udah di testing nih, teman-teman ya. Belum mampu benar-benar di break, bahkan beberapa kali ini bikin tail candle lumayan panjang. Bahkan ini terakhir kali juga ngetes, kemudian kena reject posisi sekarang. Ya, dia sekarang lagi testing di EMA 21 secara time frame 15 menit. Ini yang perlu di note dan diperhatikan. Jikalau memang dari area sini, ya ini adalah area kuncinya si Bitcoin. Ya, sebelumnya kita bisa lihat di sini terakhir kali menjadi ini coba saya ganti dulu menjadi warna hijau ya, di sinilah ya. Nih, saya kalau geser sedikit terakhirnya ini menjadi area resisten ya. Resisten become support ya. Let's say kalau misalkan di sini setelah dia mengalami kenaikan yang lumayan signifikan karena reject ya, kemudian di sini mampu bertahan, at least dia bakal ngetes lagi ke swing high terakhirnya dia ya. Jadi kalau misalkan nanti percobaan sekali lagi atau menjelang rilis data nanti malam ya, si Bitcoin cuman bikin tail candle seperti sebelum-sebelumnya, maka big possibility bisa aja ini yang terjadi teman-teman. Sebentar ya, bisa aja ini yang terjadi ya. Cuman istilahnya bikin jarum aja panjang ya, akhirnya dia terbreakdown, mungkin di sini ngetes seperti ini. Ya, ini yang perlu diperhatikan untuk bahkan dia lanjut koreksi ke bagian bawah sini. Coba saya extend aja di sini. 29.000 sampai 29.300 dolar ya. Jadi ini bisa diperhatikan untuk bad scenario untuk si Bitcoin ya, menjelang rilis data nanti malam mungkin aja sangat volatile gitu ya, seperti kemarin ini volatile ya, istilahnya sorong atas, sorong bawah gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi kemudian dia belum benar-benar mampu break ya, level area sekitar 30.400 dolar ya, dia malah cuman bikin tail candle seperti pergerakan sebelum-sebelumnya gitu ya. Ya maka mungkin aja untuk kali ini akhirnya dia sekali lagi ngejemput liquidity sebelum lanjut turun ngejar area bawah ini, area sini teman-teman ya. Kalau misalkan kita pantau untuk secara time frame 15 menit lebih rinci, lebih kecil lagi, dan ini menjadi key levelnya untuk si Bitcoin posisi saat ini ya, ini di sekitar 30.100 sampai 30.170 dolar ya. Di situ sebelum menjadi support resistance, di situ juga ada EMA 21 secara time frame 15 menitnya. Oke, jadi palingan itu update untuk si Bitcoin dari time frame daily maupun 15 menit ya, 1 jam 15 menit juga. Nih next untuk si Doge secara daily kemarin waktu dia ngepump ya atau nge-spike naik, memang kalau misalkan dia mau back to, bisa dibilang back to bullish sementara ya bisa dibilang, ataupun untuk ngejar next area resisten kuatnya nih yang sebelumnya ya area support become resistant ke box merah bagian atas, minimal dia harus mampu break and retest dulu dari sekitar 0,10714 dolar, dimana itu adalah box orange ini. Cuman yang kita lihat adalah dia kena reject dan ya udah nggak mampu istilahnya reclaim area tersebut, dan posisinya
harus mampu bertahan di atas box warna biru ini. Ya, kenapa saya bilang box warna biru ini? Yang pertama adalah sebelumnya ini kita bisa lihat punya reaksi pada pergerakan sebelumnya. Nih, resisten, 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 become support, 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 resisten, and then di sini terakhir kali menjadi support sebelum harganya mampu ngangkat naik lebih tinggi lagi untuk si Doge. Ya, ini di box biru sekitar 0,07714 sampai 0,07971 dolar. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga, ya kakek Fibo dari swing low di sini ke swing high terakhirnya dia secara time frame daily, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio. Dan ya di sini pas juga dengan retracement 0,6. Jadi memang terakhir kali dia koreksi itu di antara sini. Retracement 0,5 sampai 0,6 ya, di zona sini teman-teman. Jadi adalah teritori yang bisa dibilang secara zonasi dapat, kemudian dari bantuan kakek Vivo juga dapat, itu di sekitar 0,07885 sampai 0,08388 dolar. Ya, at least ini dulu area yang harus mampu dipertahankan sama si Dogecoin ya, before mungkin untuk melanjutkan penguatannya atau setidaknya ngetes ke beberapa area target. Nah, beberapa area target resisten kisaran berapa, bro? Ini kalau secara daily di sini pastinya di box merah ini dan juga di box orange ya. Box merah ini sekitar 0,09755, box orange itu di sekitar 0,10724 dolar, sekitar area situ ya. Menjadi dua area target untuk si Doge secara daily time frame ini. Ini satu, ini kedua tuh ya. Kemudian kalau kita lihat untuk lower time frame seperti time frame 1 jam sebentar ya. Nah, ini untuk time frame 1 jamnya kita bisa lihat prosesnya setelah dia bikin range atau bisa dibilang sideway aja ya teman-teman. Sebentar, coba akan saya tandain di sini. Saya rectanglein dulu. Oke, di sini satu. Kemudian untuk bagian bawahnya garis warna hijau ini, setelah dia sideway di sini, and then akhirnya dia terbreakout dari sini. Nah, PR-nya untuk si Doge posisi saat ini adalah sebelumnya menjadi area resisten nih di sini bagian atas ini. Ini di sekitar 0,08513 sampai 0,08636 dolar. Ya, itu adalah area yang perlu diperhatikan. Jadi ketika memang dia udah mampu break dan koreksinya pun perlu dipantau nih. Ketika memang dia masuk ke fase koreksi, at least di kisaran sini harus mampu bertahan untuk dia bisa lanjut naik lagi. Ya, ngejar next berapa kalau kita lihat secara time frame 1 jam itu lebih detail lagi di kisaran area sini teman-teman. Nah, di sini. Ya. Ini di sekitar 0,09153 sampai 0,09271 dolar untuk si Doge. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan untuk secara daily maupun secara hourly khusus 1 jam untuk beberapa key levelnya si Doge. Ketika memang dia udah mampu break area sini, ya ketika retest kita harus sama-sama perhatikan ya posisi waktu retestnya. Kemudian kalau kita tambahkan lagi untuk bantuan kakek Fibo dari swing low ke swing high, potensi swing high terakhirnya saat ini kita mendapati di sini retracement 0,3 sampai 0,5-nya nih. Nih kalau saya adjust sedikit ya. Nah, di sini ya. Jadi memang di sini menjadi area krusial dan juga ya golden ratio-nya lah. Ketika dia masuk ke fase koreksi ini dipantau apakah memang akhirnya dia loss momentum seperti sebelum-sebelumnya atau di sini mampu bertahan, mungkin bisa dimanfaatkan untuk dia ngejar next targetnya ya. Jadi palingan itu untuk update Doge dan juga Bitcoin. Dan jangan lupa juga untuk rilis data malam ini. Hopefully teman-teman bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.